Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Panenura Sabrina dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas materi mengenai VLAN trunking. Di sini, arti VLAN adalah Virtual Local Area Network, adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, di sini ada contohnya, misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat 3 divisi. Nah, di sini ada yang pertama itu NOC atau Network Operation Center, lalu administrasi, dan programmer. Di sini masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, divisi NOC membutuhkan bandwidth yang lebih besar karena bertugas memonitor jaringan, sedangkan divisi administrasi dan programmer memiliki kebutuhan yang berbeda lagi. Nah, ini NOC ini membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Nah, jika setiap divisi menggunakan satu switch sendiri, maka akan banyak port yang tidak akan terpakai. Contohnya, di sini NOC memiliki 5 komputer. Lalu, misalnya administrasi memiliki 3 komputer. 1, 2, 3, 4, 5, ini lebih 1. Ya, pokoknya di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini administrasi memiliki 3 komputer, lalu programmer memiliki 2 komputer. Padahal satu switch biasanya memiliki 12 atau 24 atau bahkan lebih banyak port. Akibatnya banyak port yang kosong sehingga penggunaan switch menjadi tidak efisien. Dengan menggunakan VLAN cukup menggunakan satu switch fisik. Nah, tetapi secara logis, switch tersebut dibagi menjadi 3 jaringan yang berbeda, yaitu VLAN, NOC, VLAN administrasi, dan VLAN programmer. Jadi, walaupun perangkatnya satu, masing-masing divisi tetap memiliki jaringan sendiri. Fungsi dari VLAN sendiri adalah yang pertama, mempermudah manajemen jaringan. VLAN memudahkan administrator dalam mengelola jaringan karena setiap divisi dapat dipisahkan sesuai kebutuhan. Nah, administrator dapat mengatur bandwidth, hak akses, maupun keamanan untuk setiap VLAN secara terpisah. Sebagai contohnya, VLAN NOC diberi bandwidth yang lebih besar. Nah, VLAN administrasi menggunakan bandwidth standar. Dan VLAN programmer disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan mereka. Lalu yang kedua, mengurangi broadcast. Broadcast adalah proses mengirim data ke semua perangkat yang berada dalam satu jaringan. Jika tidak menggunakan VLAN, ketika satu komputer mengirim paket broadcast, maka seluruh komputer yang terhubung ke switch akan menerima paket tersebut. Semakin banyak perangkat, semakin besar pula lalu lintas broadcast sehingga jaringan bisa menjadi lebih lambat. Dengan VLAN, broadcast hanya terjadi di dalam VLAN yang sama. Contohnya, komputer administrasi hanya mengirim broadcast ke sesama administrasi. Nah, komputer programmer hanya bisa mengirim broadcast ke sesama programmer juga. Lalu, komputer NOC hanya mengirim broadcast ke sesama NOC. Akibatnya, lalu lintas jaringan menjadi lebih efisien dan performa jaringan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. VLAN juga meningkatkan keamanan karena komunikasi antar divisi dapat dibatasi. Sebagai contoh, divisi administrasi tidak bisa langsung mengakses jaringan programmer. Divisi programmer tidak bisa langsung mengakses jaringan NOC. Jika diperlukan, komunikasi antar VLAN, administrator harus mengatur menggunakan perangkat layer 3 atau teknik seperti inter-VLAN routing. Selain itu, keamanan juga dapat ditingkatkan dengan fitur seperti port security atau mekanisme keamanan jaringan lainnya. Kesimpulannya begini, jadi VLAN itu memiliki 2 fungsi utama.
Manajemen atau segmentasi jaringan yaitu membagi satu switch fisik ini menjadi beberapa jaringan logis sesuai kebutuhan, mengurangi broadcast sehingga lalu lintas menjadi lebih efisien, performa meningkat, dan keamanan jaringan menjadi lebih baik. Lalu singkatnya, VLAN ini memungkinkan satu switch fisik bekerja seolah-olah menjadi beberapa jaringan yang berbeda, sehingga penggunaan perangkat menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan lebih aman. Sekarang kita langsung coba saja di Cisco Packet Tracker. Di sini kita tambahkan satu switch dengan 4 PC. Satu switch 4 PC. 1, 2, 3, 4. Terus kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Di sini berarti kita menggunakan IP 192.168.1.2/24. Di sini juga berarti kita menggunakan IP 192.168.1.3 dan yang terakhir titik 4 berarti. Sekarang kita masukkan ke PC-nya satu persatu. Seperti biasa kita pergi ke desktop IP configuration 192.168.1.1. Nah, di sini akan otomatis kita Ctrl F, Ctrl C maksudnya, kita copy paste text. Ini titik 2. Ini 2 128. Apa yang satu lagi 128? Enggak, tipe apa? Oke, tipe terakhir. Nah, bagaimana cara melihat paketnya? Sekarang kita coba pergi ke mode simulation ini. Kita coba pin dulu dari PC 0 ini ke PC 3 menggunakan pesan. PC 3. Sekarang di sini pasti akan broadcast terlebih dahulu. Bagaimana konsep broadcast? Broadcast itu sebelum konfigurasi VLAN, dia akan menyebar ke seluruh kliennya yang terhubung di switch. Jadi ketika PC 0 akan mengirimkan ke PC 3, ya, si informasi ini akan tetap terkirim pada PC 1 dan PC 2 karena mereka berada di switch yang sama. Coba perhatikan. Nah, di sini terkirim ke semua PC yang terhubung. Namun, si switch ini atau si PC 0 itu mencari IP yang sesuai karena dia akan mengirimkan pesan ini kepada PC 3 atau yang memiliki IP 1.4. Kita lihat. Tunggu dulu sampai sukses ya.
Nah, di sini sudah sukses dan ini sudah berhasil. Kita coba lihat ke switch. Nah, di sini bisa dilihat di outliers-nya ini. Sebentar. Bisa dilihat di outliers ini, si layar satu ini mengirimkan atau burst-nya itu ke pas internet 02, 03, dan 04, jadi tersebar kemana-mana ke semua PC yang terhubung ke switch tersebut, karena masih dalam satu jaringan atau tidak dibagi dengan yang namanya VLAN. Sudah di sini. Sekarang kita pergi ke real time. Kita buat dua VLAN, VLAN 100 dan VLAN 200. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, ini VLAN 100, ini VLAN 200. Lalu kita ke switch, CLI, enable, konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan hanya akan konfigurasi nomor dan namanya saja. Sekarang kita 100 name NOC. Nah, bagaimana cara melihat apakah sudah terdaftar atau belum? Kita pergi ke the show VLAN. Nah, di sini sudah ada VLAN 100 itu NOC. Jika kita tidak menamainya tadi nama NOC, maka di situ akan tertulis secara default atau menjadi misalnya sesuai yang kita masukkan VLAN 100. Sekarang kita buat VLAN 200-nya. Bisa exit dulu atau tidak juga, terserah. VLAN 200 FOC. Nah, di sini ada yang namanya port access dan trunk, di mana port ini merupakan konsep kita mengakses sebuah VLAN. Bedanya trunk itu membawa lebih dari satu VLAN, dan trunk itu hanya digunakan ke switch ataupun router, jadi tidak untuk klien. Kenapa? Karena klien hanya akan diberikan mode aksesnya saja. Misalkan PC A diberi aksesnya VLAN 20, maka tidak akan bisa memberikan VLAN 10 atau 2 akses, karena kalau lebih dari VLAN itu sudah masuk ke dalam kategori port terang. Oh iya, aku tipu. Terusnya nama dulu. FOC. Nah, gimana kalau misalkan kita punya dua switch, apakah VLAN yang sama bisa berkomunikasi? Kalau kita belum tahu protokol atau caranya, pasti tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, ada yang dinamakan trunk agar kedua switch tersebut dapat saling berkomunikasi. Sekarang kita masuk ke mode interface range. Jadi di sini PC mana saja sih yang dapat mengakses VLAN tersebut? Misalkan PC 1 dan PC 0 ini hanya bisa mengakses ke VLAN 20, karena kan memang tidak bisa dua akses sekaligus. Interface range FA 01 dan 02. Ini 1,
F2. Lalu ini masuk ke switchboard, mode akses VLAN 100. Lalu yang satu lagi kita yang VLAN 200 in phase range FA, ini 03 dan 04. 3 FA 4 switch akses VLAN 200. Sekarang kita coba bisa keluar, bisa tidak. Do show VLAN D. Nah, di sini sudah terlihat di nama ini sudah ada yang namanya NOC dan FOC atau VLAN yang sudah yang kita masukkan tadi. Sekarang kita coba PC 2 dan PC 3 ini kita coba ping, dan ini kita hapus dulu. PC 2 dan PC 3. Nah, sekarang kita coba play. Kita perhatikan di sini. Nah, lihat di sini VLAN si PC 0 dan PC 1 ini menolak pesan tersebut karena dia hanya Nah, di sini kita coba untuk ping dari PC 2 ke PC 3, kita coba mengirimkan pesan. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini dia akan langsung mengirimkan pesan ke PC 3. Kenapa? Ya karena si PC ini karena sudah berbeda VLAN dengan si PC 0 dan PC 1, maka dia tidak akan nge-broadcast lagi gitu. Jadi kita coba lihat tuh di sini, coba kita sampai successful. Nah, di sini kita coba masukkan pesan juga ke si PC 0 dan PC 1. Nah, di sini kita coba juga kita play apakah dia akan nge-broadcast atau tidak. Nah, di sini tidak ya, karena dia sudah berbeda VLAN dengan si PC 2 dan PC 3 ini. Kita coba lihat di sini di outliersnya juga dari switch. Nah, dari switch ini langsung ke bus Ethernet 01. Kenapa ya? Karena sudah berbeda VLAN dengan yang si VLAN 200 tadi atau yang PC 2 sampai dan PC 3. Sekarang kita coba apakah bisa ping antar VLAN. Kita lanjutkan. Di sini kita akan coba terang yang dimana membutuhkan dua switch atau loop disk. Sekarang kita bikin topologi yang sama seperti ini dengan menambahkan satu switch dan 4 PC.
Di sini kita nanti akan berikan IP-nya juga. Nanti ya suruh makan ya. Oke, di sini kita sekarang coba masukkan IP terlebih dahulu di si PC 4, PC 5, 6, dan 7 ini. Kita ikutin dengan VLAN 2 karena di sini menggunakan IP 1.2.3, berarti kita menggunakan titik 4 dan titik 5. 192 168 1.4. Di sini berarti titik 5. Berarti kalau di sini menggunakan titik 2, di sini berarti 2.4 dan satu lagi 2.5. Sekarang kita pergi ke switch, enter enable konfigurasi terminal VLAN 2 NOC VLAN 3 lab exit, lalu enter switch FA berapa ya sebentar. Di sini FA 01 02 03 4 berarti FA 0 192 switch port mode access VLAN 2, lalu exit, kita enter text range FA 0 3 4 switch port mode access VLAN 3, exit visual VLAN 3. Nah, di sini sudah aktif NOC dan lab. Kalau ada VLAN default atau VLAN 1 itu yaitu VLAN ketika kita tidak mengkonfigurasi, maka otomatis akan menjadi VLAN 1 atau yang default ini. Kita ke switch.
satu di sini. Sekarang kita coba ping dari si PC0 ke PC4. PC-nya tanpa media penghubung itu. Terus kita coba. Nah, di sini violet karena memang belum ada media penghubung dari antar switch tersebut. Sekarang kita sambungkan antar switch ini. Kita kasih kabel. Nah, di sini FA05. Sekarang kita pergi ke switch 1. Interface 0 guna. Switch di sini menggunakan mode trunk ya. To show nah di sini encapsulation modenya sudah on, statusnya trunking. Nah di sini fans always on true, fans always di sini sama. Sekarang kita coba di yang satu lagi juga. Di sini configuration interface part switch port mode sudah. Sekarang coba show for the show Nah, di sini juga sudah sama. Encapsulation itu protokol trunking yang ada pada trunk. Sekarang kita coba antar VLAN. Sini kita coba kirimkan pesan PC0 ke PC4. Nah, di sini successful karena mereka sudah berada di satu VLAN yang sama, dihubungkan dengan switch banyak. Nah, ini juga successful. Sekarang kita coba dari PC1 ke PC6. Nah, di sini sama successful. Kita coba satu lagi dari PC3 ke PC7. Nah, di sini semuanya successful karena sudah terhubung. Sekarang kita coba antar VLAN dari CMOS ke LAN.
dari PC 0 misalnya ke PC 6. Include this. Nah, di sini violet. Kenapa violet? Karena berbeda jaringan di sini. Switch ini hanya bisa menghubungkan satu jaringan yang sama. Sebenarnya kita bisa menghubungkan antar VLAN itu dengan menggunakan router, karena switch ini hanya menggabungkan satu network atau jaringan yang sama. Kalau router itu bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Seperti tadi, kita sudah konfigurasi, jadi antar NOC dan NOC meskipun berbeda switch, tapi mereka tetap bisa berkomunikasi karena menggunakan switch. Tetapi ketika kita misal dari NOC ini ke lab, kita tidak bisa, kita harus menggunakan router yang fungsinya bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Di sini ada lanjut ke allowed trunk. Allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tracking 802.1q. Dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambahkan atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Sekarang kita membuat VLAN 10 dengan cara kita tambahkan PC lagi di sini dan di sini. Kita hubungkan dengan switch. Misalnya si PC ini adalah VLAN 10 atau di PC lain. Ini kita ke switch, kita konfigurasi. VLAN konfigurasi. Kita VLAN 10. Name kita kasih nama tamu, terus kita exit. Interface berapa ini? Kita lihat dulu. FA05 interface FA05. Sebentar, kan 05 itu ini dan ini. Iya. Kita konfigurasi tadi dulu. Ini tadi kehapus deh, jadi kebalik antara si VA6 sama 5 gitu. Switch ke 3 switch port mode. Udah, yang satu lagi berarti enggak deh, salah. Ini harusnya pakai FA06 karena aku salah. Berarti ini FA05 06 switch port mode.
to show Enchong. Oke, masih aktif ya di sini. Sini juga berarti kita konfigurasi lagi. A6 kita belum masuk ke konfigurasi. Oke, udah. Sekarang kita lanjut konfigurasi yang A05 atau awal RAM. Kita sudah tambahkan PC, kita exit dulu ke VLAN 10, berarti name tamu exit switch port mode. Oh ya, interface di A05 berarti ya, 05 switch port mode access switch port access VLAN 10. Oke, sudah. Lalu ke yang satu lagi. Exit. Kita ke VLAN 10. Name tamu exit interface A06 switch port mode access switch port mode switch port access VLAN 10. Nah, sudah. Di sini kita masukkan dulu IP. Kita pakai IP 10.1 saja. 192.168 10.1. yang satunya berarti titik 2. Oke. Sekarang kita coba kirim pesan antara si PC8 dan PC9. Sebentar. Oke, di sini aku sudah coba perbaiki antar switch yang terang tadi. Sekarang kita coba untuk ping dari PC8 ke PC9 ini apakah bisa. Oke, tapi di sini kita coba ini dan ini. Tapi di sini masih successful. Oke, sekarang kita langsung saja ke switch untuk mengizinkan VLAN 1 dan 2 saja yang dapat
dapat diterima atau konfigurasi atau menerima pesan dari untuk switch kita. Jadi kita ke interface EVA berarti 06. Sudah itu kita switch port. Salah, kurang fokus. Interface EVA 05 berarti ya. Switch port terus allow V1 2 3 enter. Sekarang kita coba do show intern. Nah, di sini sudah kita coba samakan di satu lagi, di switch satu lagi. Sini berarti interface EVA 05 switch port mode, switch port true allow V1 2 Kalau di sini violet juga karena kita sudah mengkonfigurasi allow with charm. Jadi pada intinya adalah konfigurasi sang allow with itu untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang dapat mengakses atau mengirimkan pesan pada switch kita. Tambahkan multi layer switch yang di sini gambarnya seperti matahari. Kita tambahkan dengan menambahkan 4 PC juga. PC 1 2 3 4. Nah, sudah. Lalu kita kita beri dulu warna antara VLAN 2 dan VLAN 3. VLAN 2 warna di sini, lalu kita kasih warna di ini juga. Nah, lalu kita hubungkan. Sini kita hubungkan. Dan nah, kita hubungkan juga dari si multi layer ini ke switch. Kita sedikit rapihkan. Oke. Nah,
Seperti yang kita ketahui, switch layar 2 bekerja pada data link pertama, physical, kedua data link, dan lalu yang ketiga network. Kalau switch layar 2 bekerja pada data link hanya untuk mengidentifikasi MAC address. Nah, maka kalau multi-layer switch dia juga bisa bekerja di layar 3 karena fungsi dari kedua layar tersebut berada di antara multi-layer switch. Jadi dia bisa konfigurasi VLAN, dia juga bisa konfigurasi layar 3, yaitu memasukkan IP atau manajemen IP. Tapi layar 3 tidak kompleks seperti multi-layer switch, jadi masih menggunakan IP table. Tetapi ketika router jangkauannya jangkauannya itu tidak luas atau terbatas, berbeda dengan maksudnya gini. Jadi ketika routing jangkauannya itu tidak luas atau terbatas gitu, berbeda dengan router. Kalau router lebih kompleks seperti penggunaan manajemen IP itu bisa lebih luas. Apa bedanya multi-layer switch dengan router? Jadi kalau router dia menghubungkan jaringan kita dengan jaringan WAN atau Wide Area Network atau internet jaringan yang jangkauannya sangat luas. Tapi kalau multi-layer switch ini dia hanya menjangkau area LAN atau local area network. Jadi dia tuh kayak kalau si router itu jangkauannya udah antar negara gitu, tapi kalau yang multi-layer switch itu dia hanya menentukan antar kota gitu. Kalau router sudah antar negara atau sangat luas. Jadi pada intinya switch layer 2 bekerja pada data link dan switch layer 3 bekerja pada data link atau network. Sekarang kita coba konfigurasi terang karena dia bekerja di layar 3. Kita coba penentuannya. CLI konfigurasi karena multi-layer ini bekerja pada layar 3 atau network, maka di sini agak berbeda untuk konfigurasi terang. Ini kita coba masuk ke VLAN 2 NOC, lalu VLAN 3 lalu lagi yang FA0 394 ya. Coba lihat. Nah, di sini sudah ada aktif untuk NOC dan labnya. Ini kita coba untuk kirim paket. Tapi sebelumnya kalau saya belum kasih IP.
Kalau di sini menggunakan 2345, berarti di sini untuk 168 sini 1.7. Berarti di sini 2.6. Oke, sudah. Lalu coba kita kirim paket dari PC 4 ke PC 10 misalnya. Oke. Di sini boleh. Sekarang kita coba konfigurasi terang. Terus kita lakukan hal yang sama ke yang multi layer juga. Support di sini tidak akan bisa langsung ke mode terang di sini. Nah, di sini ada tulisan an interface with strong encapsulation is auto kinetic configuration, yang intinya tuh dia harus strong encapsulation dulu. Caranya kita exit, terus interface ini. Switchboard through encapsulation short 1Q. Nah, sudah. Nah, karena di sini di protokol chunking, ESA adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1Q, sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Nah, sedangkan IEEE 802.1Q encapsulasi ranking standar industri saat ini, dan biasanya merupakan hanya satu yang bernama secular modern. Kenapa switch multilayer ini harus konfigurasi .1Q? Karena layer switch ini sifatnya multilayer, bisa bekerja di layer 2 ataupun 3.
maka dia harus menentukan protokolnya dulu. Kita menggunakan encapsulation yang seperti membungkus data atau VLAN dengan protokol Zo20. Sekarang kita langsung ke switch port mode-nya. VLAN Nah, sekarang kita coba kirim pesan dari PC 4 ke PC 10. PC 4, PC 10. Oke, sini. Tapi tadi sukses. Nah, kita itu jadi dapat menghubungkan 3 switch supaya bisa saling komunikasi gitu. Dari sini sukses, kita delete dulu. Di sini masih di biasa to show intro. Sini penggunanya on. Di sini kita juga bisa double check pin dengan cara ke command prompt. Pin 198.168.1.2. Nah, di sini reply atau solusi. Jadi ketika kita mengirimkan satu paket, misal sudah lancar dengan cara paket atau pesan, maka ketika saat kita pin juga pasti bisa gitu. Oke, di sini langsung kita membahas DTP atau Dynamic Trunking Protocol. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunk port atau akses secara dinamis. Dynamic Trunk Protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengecek dengan command show interface. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada port switch terdapat dua mode yang sering kita gunakan, yaitu akses dan trunk. Akses digunakan untuk menghubungkan switch dengan device seperti PC, laptop, atau printer. Sedangkan trunk digunakan untuk membawa beberapa VLAN sekaligus, biasanya pada koneksi antar switch. Nah, selain mode akses dan trunk, ada juga mode yang berhubungan dengan DTP, yaitu Dynamic Auto, Dynamic Variable, Dynamic DTP, Dynamic Variable, trunk, atau akses. Untuk Dynamic Auto dan Dynamic Variable, kita harus menghafalkan tabelnya secara keseluruhan. Yang lebih penting adalah memahami cara kerja dan konsep negosiasinya. Di sini ada Dynamic Auto. Dynamic Auto bisa kita analogikan sebagai orang yang sedang menunggu. Jadi dia tidak secara aktif mengajak port di sebelahnya untuk menjadi trunk. Dia hanya menunggu apakah port di sebelahnya akan mengajaknya melakukan negosiasi. Karena sifatnya menunggu, Dynamic
Dynamic auto sendiri tidak akan langsung berubah menjadi terang hanya karena berada di enter switch. Yang kedua ada dynamic disable. Dynamic disable bisa kita analogikan sebagai orang yang mengajak berbicara terlebih dahulu. Jadi dia secara aktif mencoba melakukan negosiasi dengan perangkat di sebelahnya untuk menentukan apakah koneksi tersebut akan menjadi terang. Misalnya kita analogikan seperti percakapan, kata dynamic disable ini, halo kita mau buat koneksi terang yang kamu mau gitu. Nah nanti kemudian si dynamic auto yang sifatnya menunggu akan menjawab, oh iya boleh gitu, karena terjadi negosiasi dan keduanya mendukung pembentukan terang. Akhirnya koneksi tersebut menjadilah terang di sini. Nah, yang penting kalau dynamic auto bertemu dynamic auto, keduanya sama-sama memiliki sifat menunggu. Ibaratnya seperti dua orang yang sama-sama menunggu untuk diajak bicara. Orang pertama menunggu, orang kedua juga menunggu. Akhirnya tidak ada yang memulai komunikasi, maka hasilnya adalah akses, bukan terang. Nah, jadi dynamic auto plus dynamic auto itu hasilnya akan akses. Nah, jika dynamic disable plus dynamic auto, yang di sini dynamic disable dan dynamic auto, hasilnya berbeda. Dynamic disable akan mengajak melakukan negosiasi, sedangkan dynamic auto akan menerima ajakan tersebut. Karena terjadi negosiasi, maka koneksi dapat berubah menjadi terang. Jadi dynamic disable plus dynamic auto itu akan menjadi terang. Kalau kedua-duanya menggunakan dynamic disable, keduanya sama-sama aktif mengajak melakukan negosiasi. Karena keduanya mendukung pembentukan terang, hasil akhirnya juga terang. Jadi dynamic disable plus dynamic disable hasilnya akan terang. Dynamic auto plus terang, kalau dynamic auto bertemu dengan port yang sudah kita atur secara manual menjadi terang, maka dynamic auto akan mengikuti konfigurasi terang tersebut. Jadi hasilnya otomatis akan terang. Lalu ada dynamic auto plus access. Dynamic auto plus access, hasilnya akan akses. Kenapa? Karena kalau dynamic disable bertemu dengan port yang sudah dikonfigurasi sebagai akses, maka koneksinya tetap akses. Artinya port yang sudah kita tetapkan sebagai akses tidak akan berubah menjadi terang, hanya karena sisi lainnya menggunakan dynamic disable. Biar gampang diingatnya gini, jadi sebenarnya kita tidak perlu menghafalkan semuanya, cukup ingat kedua mode dynamic tadi. Yang dynamic auto itu menunggu, lalu dynamic disable itu mengajak. Jadi kalau misalkan auto sama auto itu sama-sama menunggu, hasilnya akan akses. Lalu disable dan auto ada yang mengajak si disable ini, maka dia akan menjadi terang. Sedangkan jika disable dengan disable sama-sama mengajak, maka hasilnya akan terang. Jika auto dan terang, maka hasilnya akan terang. Lalu ada auto dan akses, itu hasilnya akan akses. Jadi inti dari DTP adalah negosiasi antara dua port switch untuk menentukan apakah koneksi tersebut akan menjadi akses atau terang. Namun pada jaringan modern, konfigurasi akses dan terang secara manual lebih sering digunakan karena lebih jelas dan lebih aman dibandingkan mengandalkan negosiasi dynamic auto dan dynamic disable. Selanjutnya yang ketiga ada mode terang. Kalau sebuah port konfigurasi secara manual menjadi terang, maka dia akan bekerja sebagai terang ketika berpasangan dengan dynamic auto, dynamic disable maupun dengan terang. Jadi misalnya gini, ketika terang dan dynamic auto itu hasilnya akan terang, lalu ketika terang dengan dynamic disable hasilnya akan terang, lalu terang dengan terang hasilnya akan terang, karena pada sisi pertama sudah ditentukan secara manual bahwa port tersebut adalah terang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika terang bertemu akses. Misalnya pada switch pertama kita konfigurasi port menjadi terang, sedangkan pada switch kedua konfigurasi port yang terhubung menjadi akses. Hasilnya akan mengalami kegagalan koneksi atau limited connectivity. Kenapa?
Karena akses dan terang memiliki fungsi yang berbeda. Akses hanya membawa satu VLAN, sedangkan terang dapat membawa banyak VLAN. Jadi ketika satu sisi mengatakan, saya bekerja sebagai akses dan saya membawa satu VLAN, sedangkan sisi lainnya mengatakan, saya bekerja sebagai terang dan membawa banyak VLAN, maka kedua port tersebut akan memiliki konfigurasi yang sesuai untuk komunikasi tersebut. Akibatnya, koneksi mengalami error atau limited connectivity. Nah, selanjutnya kita lihat kalau akses bertemu dinamik. Akses bertemu dinamik auto hasilnya tetap akses karena dinamik auto sifatnya menunggu dan akan mengikuti konfigurasi di sisi yang aktif menentukan mode. Jadi, akses plus dinamik auto hasilnya akan akses. Nah, ketika akses bertemu dengan dynamic disable. Jadi, kalau akses bertemu dynamic disable, hasilnya juga akan tetap akses. Akses plus dynamic disable akses gitu. Akses dengan terang. Sedangkan kalau akses bertemu terang, hasilnya berbeda. Koneksi dapat mengalami limited connection yang kata aku tadi, karena si terang ini membawa beberapa VLAN dan akses hanya membawa satu VLAN. Jadi terang itu berbentuk ketika bertemu dengan dinamik mendukung negosiasi, sedangkan akses akan tetap menjadi akses ketika bertemu dengan mode dinamik. Sekarang kita coba implementasikan dari DTP tadi. Kita masuk ke switch node, the switch 1, the SH interface FA6. Nah, di sini terlihat mode administratif modenya adalah terang dan operational modenya juga terang gitu. Terus akses mode pilihannya ada 10 itu tamu. Terus sekarang kita coba cek yang belum pernah kita konfigurasikan, misalnya FA012 SH interface FA012. Nah, di sini mode administrative modenya ada dynamic auto dan operational modenya itu down. Kenapa down? Karena kita belum pernah mengkonfigurasikannya. Ini adalah contoh file external atau port yang belum pernah kita konfigurasikan. Ya, pasti di sini akan down karena belum pernah kita konfigurasi. Lalu coba kita konfigurasi terus kita interface FA6. Kita coba mengubah, kan tadi itu di sini masih terang modenya, kita ubah menjadi dynamic auto. Nah, di sini sudah. Coba kita lihat do show interface FA06. Nah, di sini administrative modenya sudah dynamic auto karena tadi sudah kita ganti, tetapi di sini operational modenya masih terang. Karena tadi kalau dynamic auto itu pasti akan terang gitu. Sekarang kita coba untuk kirim pesan dari si PC0 coba ke PC4. Nah, di sini masih successful karena modenya masih terang gitu. Sekarang kita coba ke switch 1. Kita coba ganti dynamic auto gitu. Oke. Interface FA06.
kita ganti jadi dynamic output. Sudah, sekarang kita coba lihat to show interface IPA 06. Nah, di sini sudah diganti jadi dynamic auto, maka si operational modenya ini akan menjadi static access. Kita sekarang coba kirim pesan, pasti tidak akan bisa karena tidak ada yang mengajak komunikasi. Nah, di sini sudah pasti violent. Sekarang kita coba exit, kita ganti jadi exit, terus kita coba masuk ke interface IPA 06, lalu ke dynamic dynamic variable. Sekarang kita coba lihat lagi to show interface IPA 06. Nah, di sini sudah menjadi terang lagi. Sekarang kita coba untuk kirim pesan lagi. So, dari PC 0 ke PC 4. Di sini violet. Kita coba ganti lagi. Kita coba di sini untuk melihat yang mengarah ke device, berarti dari show interface. Nah, di sini dilihat di 02. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai target dan untarget pada VLAN dan trunking. Pertama, target adalah paket data yang sudah diberikan label VLAN. Label ini digunakan supaya switch dapat mengetahui paket tersebut berasal dari VLAN berapa. Contohnya, ketika visi yang berada di VLAN 10 mengirimkan data dari switch 1 menuju switch 2 melalui koneksi trunk, paket tersebut akan diberikan tag VLAN 10. Jadi ketika sampai di switch 2, switch dapat mengetahui bahwa paket tersebut merupakan paket dari VLAN 10. Jadi sederhananya, target itu seperti memberikan tanda pada paket data, misalnya ini paket milik VLAN 10. Selanjutnya ada on-target. Kalau target itu memiliki label VLAN, maka on-target adalah paket yang tidak memiliki label VLAN. Paket on-target ini biasanya berkaitan dengan native VLAN pada koneksi trunk. Native VLAN, sedangkan native VLAN adalah VLAN yang digunakan untuk membawa paket tanpa tag pada trunk. Secara default, native VLAN pada switch biasanya adalah VLAN 1, tetapi kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan. Misalnya, kita ingin menggunakan VLAN 99 sebagai native VLAN, maka native VLAN pada kedua sisi trunk harus dikonfigurasi menjadi VLAN 99. Jadi misalnya switch 1 dan switch 2 terhubung menggunakan trunk, kemudian keduanya menggunakan VLAN 99. Sebagai native VLAN, paket dari native VLAN tersebut akan melewati trunk dalam kondisi untagged. Analoginya begini, supaya lebih dipahami saya analogikan seperti jurusan di sekolah.
Misalnya, setiap jurusan itu memiliki tanda yang berbeda. Jurusan TKJ menggunakan tanda tertentu, kemudian TKR dan akuntansi juga memiliki tandanya masing-masing. Ketika ada sebuah data, kita bisa melihat tandanya, sehingga kita tahu data tersebut berasal dari jurusan mana. Nah, tanda tersebut bisa dianalogikan sebagai tag VLAN. Tetapi ada satu orang yang tidak membawa tanda. Walaupun tidak membawa tanda, orang tersebut tetap bisa dikenali karena sudah ditentukan sebelumnya bahwa dia termasuk kelompok tertentu. Konsep tersebut biasa dianalogikan seperti native VLAN, yaitu paket yang melewati trunk tanpa membawa tag. Kesimpulannya begini, tagged adalah paket yang memiliki label VLAN. Untagged adalah paket yang tidak memiliki label VLAN, sedangkan native VLAN adalah VLAN yang digunakan untuk paket untagged pada trunk. Jadi, kalau diibaratkan sederhana, tagged itu seperti paket yang membawa tanda pengenal, sedangkan native VLAN adalah paket yang tidak membawakan tanda pengenal tetapi sudah ditentukan jalurnya sebagai native VLAN. Sekarang kita coba untuk konfigurasi dari tagged dan untagged ini. Kita masuk ke PC, maaf, switch 1, enable konfigurasi ini to show Intermaster. Nah, di sini ada native VLAN-nya 1. Bagaimana caranya, kita coba lihat di mode simulation. Nah, di sini kita kirim paket dari PC 0 ke PC 4. Kita dulu dari PC 0 ke PC 4. Nah, sini kita coba tunggu. Nah, di sini terlihat contohnya. Ini dari device dari switch itu source-nya dari PC 0 dari PC 4. Nah, yang Ethernet header ini. Nah, yang Ethernet header itu adalah salah satu contoh tag-nya gitu. Kita tunggu sampai beres dulu. Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada outputnya. Nah, di sini ada yang mana ya? Jika outputnya nanti akan detail bagaimana bisa terkirim dari, misalnya TCL ini menandakan jalannya gitu. Inbound kita dan nah, contoh di sini bagian dari kurang saya. Nah, contohnya di sini ada yang tag itu. Jadi
Misalnya, kita bisa melihat tag VLAN hanya digunakan selama paket melewati jaringan antar switch. Misalnya, kita memiliki PC yang berbeda yang berada di VLAN 20 pada switch 1 dan ingin mengirimkan data ke PC VLAN 20 yang berada di switch 2. Ketika paket keluar dari switch 1 melalui port terang, paket tersebut akan diberikan tag VLAN 20. Tag ini berfungsi untuk memberikan identitas kepada paket sehingga switch 2 dapat mengetahui bahwa paket tersebut berasal dari VLAN 20. Kemudian ketika paket sudah sampai di switch tujuan dan akan diteruskan menuju end device, tag VLAN tersebut akan dilepas atau hilang. Jadi PC tujuan tidak perlu menerima atau membaca tag VLAN tersebut. Jadi sederhananya begini, tag VLAN digunakan untuk membantu switch mengenali VLAN selama paket melalui terang antar switch, bukan untuk dibawa sampai ke PC tujuan. Setelah tag tersebut dilepas, PC tujuan hanya menerima data yang sebenarnya seperti biasa. Jadi si tag itu tidak akan dibawa, misalnya tadi kita mengirim dari PC 0 ke PC 4, jadi tidak akan terbawa si tag itu sampai ke PC 4, tapi nanti si PC 4 akan menerima datanya seperti biasa. Sekarang kita coba kasih IP dari si PC ini, kita PC 8, kasih IP yang 10 titik 1, ininya jadi 255 252. Satu lagi. Ini berarti 10 titik 2. Sudah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai native VLAN. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa secara default native VLAN adalah VLAN, namun native VLAN sebenarnya tidak harus menggunakan VLAN 1. Kita bisa mengubah native VLAN menjadi VLAN lain sesuai kebutuhan. Pada praktik kali ini kita akan menggunakan VLAN 99 sebagai native VLAN. Jadi perlu dipahami bahwa native VLAN bukan berarti selalu VLAN 1. VLAN 1 hanya merupakan native VLAN secara default. Kita dapat menggantinya menjadi VLAN 99, VLAN 10, VLAN 20, 4 atau 5, atau VLAN lainnya sesuai konfigurasi yang kita tentukan. Lalu apa fungsi dari native VLAN ini? Native VLAN biasanya digunakan untuk menangani paket antar-bit, terutama pada koneksi terang. Native VLAN juga dapat digunakan ketika terdapat perangkat yang tidak mendukung protokol 802.1q dragging. Jadi ketika paket dari native VLAN melewati terang, paket tersebut dapat dikirim tanpa tag VLAN. Pada praktik kali ini kita akan membuat VLAN 99 dan menggunakan VLAN tersebut sebagai native VLAN sekaligus dapat digunakan sebagai VLAN untuk kebutuhan manajemen. Setelah VLAN 99 dibuat, kita nantinya akan mengkonfigurasi port terang agar native VLAN-nya menggunakan VLAN 99. Konfigurasi tersebut perlu diterapkan ke dua sisi terang agar native VLAN-nya sesuai. Kita coba ubah native VLAN 1 jadi 99. Kita ke switch.
999 manajemen Sport Access Violan 99 Interface FA05 Sport Native Violan 99. Oke, coba sekarang kita show and run. Fix it. Sekarang kita ke switch itu. Nah, di sini ada blocking. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan si switch yang satunya. Karena yang satu kan belum kita konfigurasi. Kita enable konfigurasi terminal. Coba nah, di sininya masih 111 ya. Coba kita cek di sini. Kita langsung konfigurasi saja di sini. Kita masukkan interface FA06 Nah, di sini sudah ada yang FA06 itu native VLAN-nya udah 99. Kita kasih dulu nama. Manajemen. Sekarang coba di satu lagi.
9 sudah diizinkan, jadi sekarang coba kita tidak dapat apakah sukses atau tidak. Di sini valid. Kita ganti. Ada simulation. Kita coba kirimkan. Jadi di sini tidak ada deadline queue. Di sini valid, jadi kita harus menyambungkan antara si PC8 dan PC9 ini seperti ini. Switch. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kurang jelas atau masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya mohon maaf, saya juga masih belajar. Kita di sini kita belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.